Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 10 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami dapat mengerti bahwa karunia penyembuhan berasal daripada-Mu yang kami terima melalui Yesus Kristus yang adalah Tabib Agung. Besertalah dengan kami saat kami mempelajari dan merenungkan firman-Mu melalui renungan malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Bacaan renungan malam Kamis 10 Juli 2025 berjudul Kekuatan Penyembuhan Melalui Tabib Agung. Ayat inti terdapat dalam Markus 1 ayat 32 sampai 34. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Dengan memberikan putranya kepada kita, Bapa memberikan karunia yang paling berharga yang dapat diberikan surga. Karunia ini merupakan hak istimewa kita untuk digunakan dalam pelayanan kita kepada orang sakit. Biarkan Kristus menjadi sandaran Anda. Serahkan setiap kasus kepada Sang Penyembuh Agung. Biarkan Dia membimbing dalam setiap tindakan. Doa yang dipanjatkan dengan tulus dan dalam iman akan didengar. Ini akan memberikan keyakinan kepada para dokter dan keberanian kepada penderita. Saya telah diinstruksikan agar kita menuntun orang sakit di lembaga kita untuk mengharapkan hal-hal besar karena iman sang dokter kepada Sang Penyembuh Agung yang selama tahun-tahun pelayanannya di bumi pergi ke kota-kota dan desa-desa di negeri itu dan menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya. Tidak seorang pun ditolak. Dia menyembuhkan mereka semua. Biarlah orang sakit menyadari bahwa meskipun tak terlihat, Kristus hadir untuk membawa kelegaan dan penyembuhan. Setelah kebangkitannya, Kristus bertemu dengan para murid-Nya dan selama 40 hari mengajar mereka mengenai pekerjaan mereka di masa mendatang. Pada hari kenaikannya, Ia bertemu dengan para murid di sebuah gunung di Galilea, tempat Ia telah menunjuk mereka. Dan Ia berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Terdapat dalam Matius 28 ayat 18-20. Merupakan hak istimewa setiap dokter dan setiap penderita untuk mempercayai janji ini. Itu adalah hidup bagi semua yang percaya. Dikutip dari Loma Linda Messages,
halaman 355. Demikianlah bacaan renungan malam pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam ini adalah amanat Nyonya Ellen G. White kepada para dokter dan manajer di sanatorium California pada tanggal 20 Februari tahun 1908. Nyonya White memberikan nasihat kepada para dokter, manajer, dan penatua yang terlibat dalam pengelolaan sanatorium agar meminta hikmat Tuhan dalam pengelolaannya. Rencanakan dengan baik pengeluaran dana, tidak berhutang terlalu besar, menyelesaikan pabrik makanan, dan mengoperasikannya. Institut pendidikan harus terhubung dengan sanatorium agar para siswa belajar mengenai bagaimana menghindari kebiasaan makan yang ceroboh dan tidak terkendali. Demikian sekilas nasihat daripada Nyonya White. Sanatorium kita, kata Nyonya White, merupakan kekuatan pendidikan untuk mengajar orang-orang dalam bidang ini. Mereka yang diajar dapat memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip pemulihan dan pemeliharaan kesehatan kepada orang lain. Dalam buku Counsels on Health, halaman 207, paragraf 1 berkata, jadi, sanatorium kita harus menjadi sarana untuk menjangkau orang-orang. Sarana untuk menunjukkan kepada mereka tentang kejahatan, mengabaikan hukum kehidupan dan kesehatan, dan untuk mengajar mereka cara menjaga tubuh dalam kondisi terbaik. Sanatorium harus didirikan di berbagai negara yang dimasuki oleh para misionaris kita dan harus menjadi pusat tempat pekerjaan penyembuhan, pemulihan, dan pendidikan dapat dilakukan. Nyonya White pada awal pergerakan Advent menekankan sanatorium sebagai sarana kesehatan dan bukan rumah sakit seperti sekarang ini. Kita harus bekerja untuk kesehatan tubuh dan juga untuk keselamatan jiwa. Misi kita sama dengan misi guru kita, yaitu Yesus Kristus, yang tentangnya tertulis bahwa ia pergi melakukan kebaikan dan penyembuhan semua orang yang ditindas oleh setan. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Mengenai pekerjaannya sendiri, Yesus berkata dalam Yesaya 61 ayat 1 dan Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ketika kita mengikuti teladan Kristus dalam bekerja untuk kebaikan orang lain, kita akan membangkitkan minat mereka kepada Allah yang kita kasihi dan layani. Renungan malam, Ye shall receive power, halaman 200, paragraf 3 berkata, saya telah diinstruksikan agar kita menuntun orang sakit di lembaga kita untuk mengharapkan hal-hal besar karena iman sang dokter kepada tabib agung yang selama tahun-tahun pelayanannya di bumi pergi ke kota-kota dan desa-desa di negeri itu dan menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya. Tidak seorang pun ditolak. Dia menyembuhkan mereka semua. Biarlah orang sakit menyadari bahwa meskipun tak terlihat, Kristus hadir untuk membawa kelegaan dan penyembuhan. Tabib agung, yaitu Yesus Kristus, yang dapat menyembuhkan jiwa. Roh Nubuat berkata di Upward Look, halaman 115, paragraf 3. Tidak ada manusia yang dapat menyembuhkan jiwa
yang telah dilakukan terlepas dari Roh Kristus. Hanya melalui juru selamat, penyembuhan dapat diperoleh. Saudara-saudari dalam Tuhan, kita memahami bahwa hanya Roh Kristus yang dapat sembuhkan jiwa. Sebab hanya melalui Kristus yang adalah juru selamat, kita beroleh kesembuhan. Kita sudah pelajari dan memahami melalui renungan malam setiap malam betapa pentingnya kehadiran Roh Kristus di dalam hidup kita. Roh Kristus itu adalah rohnya Kristus sendiri. Hidupnya Kristus itu sendiri dan bukan oknum lain yang bukan Kristus. Ini penting sekali agar kita beroleh kesehatan jasmani dan rohani, yaitu dengan berada di dalam Kristus melalui kehadiran rohnya yang kudus. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam suratnya nomor 154 tahun 1910, paragraf 1, Nyonya White menuliskan, kita harus diilhami oleh Roh Kristus dan memanggilnya dengan iman untuk melakukan penyembuhan sebagaimana kita akan melakukan bagian kita, karena Tuhan Yesus adalah penyembuh. Jelas bahwa Yesuslah sang penyembuh dan Dia hadir menyembuhkan dalam hidup kita. Melalui kehadiran rohnya, Roh Kristus, ada berapa yang bisa menyembuhkan kita? Selanjutnya, dalam suratnya nomor 27 tahun 1908, paragraf 2, Nyonya White berkata, hanya Kristus yang dapat menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Jika disebut hanya Kristus, artinya hanya Kristus sendiri yang dapat menyembuhkan. Dahulu secara fisik hadir di antara manusia. Sekarang Dia hadir melalui rohnya di dalam diri manusia. Marilah kita senantiasa memohon kepada Bapa kehadiran Roh Yesus dalam hidup kita. Serahkan setiap kasus kepada Sang Tabib Agung. Biarlah Dia membimbing dalam setiap tindakan. Doa yang dipanjatkan dengan tulus dan iman akan didengar olehnya. Ini akan memberikan keyakinan kepada kita dan keberanian kepada yang menderita. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Kiranya melalui kehadiran Roh Yesus dalam hidup kami, membawa kesembuhan bagi mereka yang kami doakan, dan juga bagi diri kami dan keluarga kami yang sakit. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.